Di Jazirah Arab, sekitar abad ke-6 Masehi, terbentang gurun pasir luas yang memisahkan kabilah-kabilah yang hidup secara terpisah. Sebagian besar penduduknya hidup dalam sistem kesukuan yang kuat, diikat oleh loyalitas pada garis keturunan, dan dilandasi oleh tradisi yang turun-temurun. Pada masa itu, Mekah telah muncul sebagai salah satu pusat perdagangan penting, karena letaknya strategis di jalur kafilah dagang antara Yaman di selatan dan Syam di utara. Mekah tidak hanya menjadi pusat ekonomi, melainkan juga pusat spiritual. Di tengah kota berdiri Ka'bah, bangunan suci peninggalan Nabi Ibrahim dan Ismail yang telah lama menjadi tempat ibadah. Namun, kesucian Ka'bah telah ternodai oleh masuknya ratusan berhala yang ditempatkan oleh kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab lainnya. Masyarakat Arab pra-Islam berada dalam kondisi yang oleh para sejarawan disebut jahiliyah, bukan semata kebodohan intelektual, melainkan kebodohan moral dan spiritual. Perang antar suku yang berkepanjangan, minuman keras, perbudakan, praktik riba, dan penindasan kaum lemah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah gelapnya zaman itu, muncul sebuah janji besar. Para ulama Yahudi dan Nasrani telah lama menantikan kedatangan seorang nabi terakhir yang akan membawa cahaya kebenaran. Dan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Di tengah situasi inilah, seorang anak manusia akan lahir yang menjadi manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, Nabi akhir zaman pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari keturunan yang mulia. Adapun nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Kushoy, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Ghalib, bin Ilyas, bin Mudhor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, dan bersambung hingga ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Keluarga Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy, salah satu suku yang paling dihormati di Mekah. Dari segi garis keturunan, Nabi Muhammad memiliki dua sisi kemuliaan, dari ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Keduanya berasal dari keluarga terhormat yang menjaga kehormatan, kejujuran, dan kepemimpinan. Abdul Muthalib, kakek Nabi, adalah seorang pemimpin Quraisy yang dikenal bijaksana. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam setelah lama tertimbun pasir. Ia juga dikenal sebagai penjaga Ka'bah, yang kedudukannya sangat dihormati oleh seluruh bangsa Arab. Dengan nasab yang bersih, keluarga yang terhormat, dan keturunan yang mulia, kelahiran Nabi Muhammad SAW telah dipersiapkan Allah untuk sebuah misi besar menjadi penutup para nabi. Pada saat menggali sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib hanya ditemani oleh satu anak laki-lakinya, Haris. Ia merasa kesulitan karena tak memiliki cukup keturunan untuk membantunya dan menghadapi tekanan masyarakat kaum Quraisy yang memusuhi niat sucinya. Dalam kesedihan dan kesendirian itu, ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, jika Engkau berkenan memberiku 10 anak laki-laki yang tumbuh dewasa dan sanggup membelaku, niscaya salah satu dari mereka akan aku persembahkan untukmu, disembelih di sisi Ka'bah. Nazar itu menjadi janji suci yang melekat dalam hatinya. Waktu berlalu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Abdul Muthalib 10 anak laki-laki, yang semuanya tumbuh besar, sehat, dan kuat, termasuk Abdullah, putra kesayangannya. Setelah melihat nazarnya terpenuhi, Abdul Muthalib merasa wajib untuk menepati janjinya. Ia mengumpulkan ke-10 putranya, menjelaskan nazarnya, lalu mengajak mereka ke tempat persembahan berhala di dekat Ka'bah. Di sana, mereka melakukan undian dengan menggunakan anak panah. Nama-nama ke-10 anak ditulis pada anak-anak panah tersebut. Abdul Muthalib berdoa, lalu menarik anak panah untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan. Anak panah ditarik, dan yang keluar adalah nama Abdullah. Abdul Muthalib terkejut dan sangat sedih. Abdullah adalah putra kesayangannya, yang memiliki wajah paling rupawan dan paling dicintai olehnya. Namun, ia adalah seorang yang teguh memegang janji. Dengan hati yang berat, ia membawa Abdullah ke tempat penyembelihan. Melihat niat Abdul Muthalib, suku Quraisy gempar.
Abdullah adalah sosok yang sangat dicintai oleh seluruh kaum Quraisy. Kerabat-kerabatnya, terutama paman-pamannya, dan bahkan para wanita suku Quraisy yang menangis histeris, memohon kepada Abdul Muthalib agar membatalkan niatnya. Abdul Muthalib bingung, ia tak ingin melanggar janjinya, tetapi juga tidak tega mengorbankan putranya. Banyak yang menolak tindakan itu dan meminta agar mencari solusi alternatif. Akhirnya, mereka menemui seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad yang dikenal bijak dan diberikanlah saran untuk melakukan undian lagi. Saran itu adalah, Abdullah dan 10 ekor unta diletakkan di samping satu sama lain. Mereka akan melakukan undian dengan panah. Jika yang keluar nama Abdullah, maka jumlah unta akan ditambah 10, begitu seterusnya. Jika yang keluar nama unta, maka undian dihentikan, dan unta-unta tersebut disembelih sebagai ganti nyawa Abdullah. Abdul Muthalib pun setuju. Undian pertama dilakukan, anak panah keluar menunjuk nama Abdullah. Jumlah unta ditambah dan menjadi 20. Undian pun dilakukan lagi, dan anak panah keluar lagi menunjuk nama Abdullah. Jumlah unta ditambah terus, hingga mencapai 100 ekor unta. Barulah pada undian selanjutnya, panah keluar menunjuk nama unta. Abdul Muthalib dan seluruh orang yang menyaksikan merasa sangat lega. Sebagai tanda syukur dan penebusan janji, 100 ekor unta itu disembelih. Sebagian dagingnya diberikan kepada fakir miskin, dan sebagiannya lagi dinikmati oleh orang-orang Makkah. Setelah peristiwa ini, nyawa Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta, dan sejak saat itu, tradisi tebusan nyawa dengan 100 unta menjadi sebuah kebiasaan di kalangan suku Quraisy. Dari semua putranya, Abdullah adalah yang paling disayangi Abdul Muthalib. Ia tampan, rendah hati, dan penuh dengan adab. Kecintaannya pada Abdullah semakin kuat setelah ia lolos dari nazar penyembelihan dengan ditebus oleh 100 ekor unta. Saat Abdullah mencapai usia cukup dewasa, Abdul Muthalib mencarikannya pasangan yang sesuai. Ia memilih Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhroh, keturunan langsung dari Kinanah. Pernikahan Abdullah dan Aminah berlangsung dalam suasana yang sangat hikmat dan penuh berkah. Tak lama setelah pernikahan, Aminah pun mengandung, dan dalam rahimnya tumbuhlah cahaya kenabian, yaitu baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan pulang, ia sakit di Yasrib dan wafat di sana. Ia dimakamkan di dekat rumah kakek dan paman Abdul Muthalib dari pihak ibu. Ketika kabar duka itu sampai di Makkah, Abdul Muthalib sangat berduka. Ia memikul beban berat karena cucunya yang sedang dikandung menantunya Aminah, kini menjadi anak yatim sebelum dilahirkan. Namun ia segera bertekad untuk merawat Aminah dan menjaga anak Abdullah kelak sebagai amanah suci. Sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan Raja Abrahah al-Asram dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Abrahah al-Asram adalah seorang gubernur Kristen yang memerintah Yaman yang saat itu merupakan wilayah kerajaan Aksum Habasyah yang sekarang merupakan wilayah Ethiopia pada abad ke-6 Masehi. Abrahah iri dengan kemuliaan dan kekayaan kota Makkah yang terus bertambah. Ia melihat bagaimana seluruh kabilah Arab datang setiap tahun untuk beribadah dan berdagang di sekitar Ka'bah, sebuah bangunan suci yang telah dihormati selama ribuan tahun. Abrahah berambisi untuk mengalihkan semua perhatian dan kekayaan itu ke kota Yaman. Untuk mewujudkan mimpinya, ia membangun sebuah gereja megah dan indah di ibu kota Yaman, San'a. Gereja itu diberi nama Al-Qulais, yang dibuat dengan arsitektur menawan dan dihiasi emas. Abrahah lalu mengumumkan bahwa ia telah membangun sebuah Ka'bah baru dan memerintahkan seluruh suku Arab untuk melakukan ibadah haji ke gereja itu, bukan lagi ke Makkah. Keputusan Abrahah itu tidak diterima oleh kaum Arab yang sangat menjunjung tinggi Ka'bah. Sebagai bentuk protes, seorang pria dari suku Quraisy di Makkah datang ke Yaman. Ketika ia sampai di gereja Al-Qulais, ia melakukan tindakan penodaan yang dianggap sangat menghina kesucian gereja tersebut. Ketika Abrahah mendengar kabar ini, ia sangat murka. Ia bersumpah akan membalas dendam dengan menghancurkan Ka'bah di Makkah hingga rata dengan tanah. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh bangsa Arab bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menandingi dirinya dan kekuasaannya.
Abraha segera mempersiapkan pasukan besar. Ia mengumpulkan tentara yang kuat dan terlatih, lengkap dengan persenjataan canggih pada masa itu. Yang paling menakutkan dari pasukan ini adalah kehadiran seekor gajah perang raksasa bernama Mahmud. Gajah ini merupakan binatang yang belum pernah dilihat oleh sebagian besar orang Arab, dan kehadirannya menjadi simbol kekuatan tak terbantahkan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa pasukan Abraha memiliki total 8 atau bahkan 12 gajah. Pasukan besar ini mulai bergerak perlahan dari Yaman menuju Makkah. Sepanjang perjalanan, mereka mengalahkan semua suku Arab yang mencoba menghalangi mereka, menyapu bersih semua perlawanan kecil yang ada. Tidak ada yang bisa menghentikan laju mereka. Ketika sampai di sebuah tempat bernama Al-Mughommas, yang terletak di pinggir kota Makkah, Abraha memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan menjarah harta benda penduduk Makkah. Mereka berhasil merampas ternak, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW dan pemimpin suku Quraisy. Dialog Abdul Muthalib dengan Abraha. Ketika penduduk Makkah mendengar kabar kedatangan pasukan raksasa itu, mereka panik. Mereka tahu tidak ada kekuatan untuk melawan pasukan sebesar itu. Banyak dari mereka mulai melarikan diri ke bukit-bukit di sekitar Makkah untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Abdul Muthalib, sebagai pemimpin, dengan gagah berani menemui Abraha. Ketika ia tiba di kemah Abraha, ia disambut dengan hormat. Abraha merasa kagum dengan kepribadian Abdul Muthalib yang berwibawa. Abraha pun bertanya, "Apa tujuanmu datang ke sini?" Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, "Aku datang untuk meminta 200 untaku yang telah dirampas oleh pasukanmu." Jawaban itu membuat Abraha terkejut. Ia berkata, "Aku tadinya sangat mengagumimu, tetapi sekarang aku heran denganmu. Aku datang untuk menghancurkan rumah suci yang menjadi kehormatan bagi nenek moyangmu, tetapi engkau justru datang hanya untuk meminta untamu." Disinilah Abdul Muthalib mengucapkan kalimat yang sangat terkenal dan penuh keyakinan. "Aku adalah pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abraha dengan sombongnya menjawab, "Ia tidak akan bisa menghalangiku." Abdul Muthalib kemudian meninggalkan Abraha, kembali ke Makkah, dan memerintahkan penduduk untuk mengungsi ke bukit-bukit. Ia dan beberapa tokoh lainnya pergi ke Ka'bah. Di sana, ia memegang pintu Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melindungi rumahnya dari kehancuran. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abraha bersiap untuk menyerang Ka'bah. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap, dan ia memerintahkan gajahnya untuk berdiri dan berjalan menuju Ka'bah. Namun, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Saat gajah itu diarahkan ke Ka'bah, ia menolak untuk bergerak. Meskipun dipukul dan dipaksa, gajah itu tetap tidak mau beranjak. Namun, ketika gajah itu dihadapkan ke arah Yaman, ia langsung bergerak dengan cepat. Hal yang sama terjadi ketika ia dihadapkan ke arah Syam dan arah lainnya. Tetapi setiap kali dihadapkan ke Ka'bah, ia selalu berlutut dan menolak untuk bergerak. Tiba-tiba, langit di atas pasukan Abraha menjadi gelap. Dari arah laut, muncul ribuan burung yang terbang berkelompok-kelompok, yang dalam Al-Quran disebut sebagai ababil, yang artinya berkelompok-kelompok. Setiap burung membawa 3 butir batu kecil yang panas, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Batu itu bernama Sijil, yang diyakini berasal dari neraka. Dengan kekuatan Allah, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu tersebut tepat di atas kepala setiap tentara Abraha. Setiap batu yang jatuh menimpa seorang tentara akan menembus tubuhnya dan membuat tubuhnya hancur. Pasukan Abraha pun panik dan kacau balau. Mereka berlarian ke segala arah, tubuh mereka hancur, dan mereka mati bergelimpangan di jalan. Abraha sendiri juga terkena batu yang sama. Tubuhnya mulai membusuk dan hancur saat ia melarikan diri kembali ke Yaman. Ia akhirnya mati dalam kondisi yang mengenaskan. Peristiwa Tahun Gajah bukanlah sekadar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah mukjizat ilahi yang penuh dengan makna mendalam dan hikmah yang relevan hingga saat ini. Keajaiban ini menjadi bukti nyata kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus penanda dimulainya era baru bagi umat manusia.
Kisah ini secara gamblang menunjukkan bahwa kekuatan materi dan jumlah tidak ada artinya di hadapan kehendak Tuhan. Abraha datang dengan pasukan yang besar, gajah-gajah perkasa, dan persenjataan lengkap, merasa superior dan tak terkalahkan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Dia dapat menghancurkan kesombongan dan kekuatan zolim hanya dengan makhluknya yang kecil di mata manusia, yaitu burung ababil dan batu-batu sijil. Ini adalah pelajaran abadi bahwa Ka'bah, sebagai rumah sucinya, berada dalam perlindungan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kekuatan di bumi yang dapat menyentuh atau menghancurkannya tanpa izinnya. Salah satu hikmah terbesar dari tahun gajah adalah penyucian Mekah dan Ka'bah dari niat jahat sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan panggung yang bersih dan aman bagi Nabi terakhirnya. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun yang sama, atau tak lama setelah peristiwa ini bukanlah kebetulan semata. Ini adalah isyarat ilahi bahwa beliau adalah rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin, yang akan membawa cahaya kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Peristiwa ini juga menandai kekuatan spiritual dan kehormatan yang akan dimiliki Mekah dan Ka'bah di masa depan sebagai pusat peradaban Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dari tanah ini akan bangkit pemimpin agung yang akan mengubah sejarah manusia.